Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Baik Ananda, kali ini kita akan membahas tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, muatan IPS yaitu interaksi manusia dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui perbedaan antara interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Baik Ananda, interaksi manusia itu dibagi dua. Yang pertama interaksi sosial yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dan yang kedua interaksi lingkungan yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Baik Ananda, kita masuk yang pertama yaitu interaksi sosial. Tentu kamu pernah berkomunikasi dengan teman atau orang lain, bukan? Dengan melakukan kegiatan itu berarti kamu telah melakukan suatu bentuk interaksi sosial. Jadi, seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang bisa disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Saat berinteraksi, setiap individu atau kelompok memiliki perannya masing-masing. Perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama, maka diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Dan selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungannya. Tahukah kamu, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia? Ya, tentu saja. Mengapa? Karena interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut dengan interaksi lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya dan dapat terjadi secara alami. Masih ingatkah kamu bagaimana kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat? Nah, berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya, seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Begitu juga dengan petani yang berinteraksi dengan sawah, dengan lingkungan saat bercocok tanam. Baik Ananda, dapat kita simpulkan yang pertama yaitu dalam kehidupan sosial setiap individu saling berhubungan satu dengan yang lain yang bisa kita sebut dengan interaksi sosial. Yang kedua, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya dan terjadi secara alami. Baik Ananda, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.